yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Mari kita ngomong apa adanya. Projo merapat ke Prabowo itu bukan cuma soal pindah haluan, tapi juga soal insting bertahan hidup di belantara politik Indonesia. Di negeri ini, politik itu kayak hujan deras. Siapapun bisa basah kuyup kalau nggak cepat berteduh. Dan dalam cerita ini, teduhnya ada di Gerindra, bukan lagi di bahu Jokowi yang dulu jadi tempat para relawan bertukar peluh dan air mata kemenangan. Jadi jangan kaget kalau Budi Ari, sang jenderal lapangan Projo, tiba-tiba bilang bahwa Projo itu bukan pro Jokowi, tapi kata Sanskerta yang berarti negeri. Ya, boleh saja. Tapi kita semua tahu, kalau Projo itu tiba-tiba dimaknai ulang, itu bukan karena kamus Indonesia berubah, tapi karena arah angin politik berubah. Kadang bukan soal arti, tapi soal posisi. Projo, dari relawan idealis, jadi pasukan yang tahu diri. Sejak 2014, Projo itu kayak pasukan fanatik. Mereka pasang badan buat Jokowi, dari acara deklarasi sampai ke medan tempur politik yang penuh drama. Dan hasilnya, Jokowi 2 periode aman sentosa. Budi Ari pun ikut keciprat berkah. Jabatan menteri, dapat. Wakil menteri, dapat. Kursi empuk di pemerintahan, komplit. Intinya, kalau karier itu taman bunga, maka Jokowi adalah matahari yang bikin semuanya mekar. Tapi setelah Jokowi turun tahta, bunga juga butuh matahari baru. Dan matahari baru itu bernama Prabowo Subianto. Makanya kalau Budi Ari hari ini bilang mau ganggu-gugat logo Projo, biar nggak terlalu Jokowis, ya kita maklum. Kadang demi bertahan hidup, identitas pun bisa dirapikan. Kayak toko lama yang ganti cat supaya kelihatan segar bagi pemilik baru. Tapi ya, apapun alasannya, semuanya terlihat manis di permukaan. Transformasi organisasi. Padahal di balik itu, ada insting politik yang tajam. Ikutlah kepada yang berkuasa, bukan kepada yang berhenti berkuasa. Dan posisi yang menguntungkan hari ini ternyata ada di kubu Prabowo. Budi Ari, dari menteri ke menteri hingga kemana arah kapal berlayar. Jangan lupa, Budi Ari itu bukan pemain baru. Dia paham bahwa politik bukan cuma soal loyalitas, tapi juga soal survival. Setelah dicopot dari posisi menteri, itu seperti alarm darurat berbunyi. Bos, waktunya repositioning! Dan repositioningnya bukan ke PSI, padahal itu partai anak Jokowi, melainkan ke Gerindra. Kenapa? Karena di politik Indonesia, yang menentukan masa depan bukan hubungan keluarga, tapi siapa yang memegang kekuasaan di istana. Budi bukan orang yang mau dipinggirkan. Dia tahu kalau hanya bersandar pada nostalgia masa kejayaan Jokowi, dia bisa saja pelan-pelan menghilang dari panggung. Sementara masuk Gerindra memberi peluang, jabatan, jaringan, dan tameng politik. Terutama kalau kasus-kasus lama mulai dipertanyakan orang. Dalam bahasa sederhana, yang penting tetap relevan. Pertanyaannya, benarkah ini tanda Jokowi mulai ditinggalkan? Nah, disinilah ceritanya makin seru. Ada pengamat yang bilang, langkah Projo merapat ke Prabowo itu bukti nyata bahwa pengaruh Jokowi mulai memudar. Kayak cat rumah yang mulai kusam, tinggal menunggu waktu sebelum diganti warna lain. Argumennya jelas, logo Projo berubah, berarti identitas Jokowi dikurangi. Budi Ari pilih Gerindra, bukan PSI. Sinyal bahwa garis komandonya berubah. Projo menegaskan tak ada kaitan dengan pro-Jokowi, semacam deklarasi kemerdekaan organisasi. Di mata Agung Baskoro, itu bukan tanda-tanda kecil lagi. Itu kayak mega billboard di tengah jalan. Era Jokowi sudah lewat, bro. Bahkan ia bilang, semakin kesini Jokowi efek makin pudar. Dan kalau kita lihat fakta lapangan, Jokowi tidak hadir di Kongres Projo. Alasannya kesehatan, bisa benar, bisa juga politis. Tapi kita tahu, ketidakhadiran pemimpin simbolik dalam momen penting itu punya bobot besar dalam dunia politik. Tapi ada cerita baliknya, Jokowi masih kuat hanya bermain di balik tirai, namun tidak semua orang sepakat. Ada juga yang bilang bahwa Jokowi itu sebenarnya masih punya pengaruh raksasa, cuma gaya mainnya berubah. Tidak lagi di depan meja, tapi di bawah meja. Tidak lagi di panggung, tapi di balik layar. Made Supriyatma misalnya, bilang bahwa Jokowi masih punya magnet besar di kalangan masyarakat bawah. Mereka yang merasakan BLT, bantuan sosial, KIP, dan lain-lain. Dan Prabowo, sebagai presiden baru, tentu tidak mau bermain-main dengan kekuatan massa yang masih solid itu. Bahkan Made menduga bahwa Budi Ari masuk Gerindra itu bukan karena Budi ingin dekat Prabowo, tapi karena Jokowi ingin memasukkan orangnya ke jantung kekuasaan baru.
Bukankah Budi sempat menghadap Jokowi sebelum Kongres? Dan setelah itu, Budi langsung bilang bahwa ia mendapat arahan untuk mendukung Prabowo Gibran? Kalau pakai logika Gabasa, ini bukan desertion, ini infiltrasi. Jokowi mungkin tidak lagi punya kewenangan formal, tapi mempengaruhi dari kejauhan? Itu masih mungkin, sangat mungkin. Bahkan gaya itu khas Jokowi, tenang, tidak berisik, tapi efektif. Gerindra pun terbuka. Menerima relawan, itu ibarat menerima amunisi tambahan. Sementara dari pihak Gerindra, mereka juga tidak naif. Mereka tahu relawan Projo itu bukan sekadar kumpulan kaos oblong dan yel-yel. Itu mesin politik, mesin elektoral, mesin lapangan, dan mesin itu penting menjelang 2029. Ketua Harian Gerindra, Dasko Ahmad, bilang belum tahu soal Budi masuk Gerindra, tapi ia menegaskan satu hal penting. Gerindra siap menerima gelombang besar relawan. Artinya sederhana. Selamat datang, jangan lupa tanda tangan absen. Maid pun menduga hal yang sama. Gerindra akan membiarkan Budi masuk agar Jokowi dan para pendukungnya tidak menjadi faktor instabilitas. Karena kalau Jokowi dibiarkan liar di luar, itu sama saja membiarkan harimau di hutan sambil berharap tidak kena cakaran. Itu risiko. Dan PDIP sudah cukup jadi tantangan sendiri. Maka merangkul Projo adalah jalan aman Jokowi. Bukan pemain baru, tapi pemain yang sudah tahu cara main di arena. Perlu kita ingat, Jokowi itu bukan politisi yang mati gaya setelah lengser. Ia memiliki jejaring besar, modal sosial yang kuat, dan massa yang masih loyal. Meskipun tidak lagi presiden, ia tetap figur berpengaruh. Dan politik Indonesia tidak mengenal istilah pensiun. Itu cuma mitos yang diciptakan media tiap 5 tahun sekali. Kunto Adiwibowo dari Universitas Padjadjaran bahkan mengatakan bahwa masuknya Budi Arya ke Gerindra itu adalah aliansi strategis. Dengan kata lain, Gerindra dapat relawan, Jokowi dapat orang dalam. Jadi meskipun tampaknya Projo menjauh dari Jokowi, sebenarnya kalau dibaca dengan kacamata cerdas, ini bisa jadi cara Jokowi memperluas pengaruhnya ke rumah baru. Ini bukan kehilangan pengaruh, ini justru diversifikasi pengaruh. Transformasi Projo dari kultus individu ke kultus kekuasaan. Nah, bagian paling menarik dari cerita ini adalah soal transformasi Projo. Mereka mau mengganti logo Jokowi dengan sesuatu yang lebih netral. Alasannya supaya tidak terkesan kultus individu. Kalau dibaca dengan nada sindiran bisa diterjemahkan. Kami tetap organisasi rakyat, tapi rakyat yang menyesuaikan diri dengan siapa yang berkuasa. Dan itu sah-sah saja. Politik itu bukan tempat orang idealis hidup nyaman. Di politik, yang idealis jadi martir dan yang adaptif bertahan. Projo memilih bertahan. Mereka mengepak tas, mematikan lampu lama, dan pindah rumah ke tempat yang lebih terang. Pertanyaan besarnya, apakah ini akhir era Jokowi atau babak baru? Dari semua analis, dua kubu pandangan mulai terbentuk. Argumen. Logo Projo berubah. Projo tegaskan bukan pro-Jokowi. Budi Arya pilih Gerindra, bukan PSI Jokowi efek menurun. Kekuasaan sudah bergeser total ke Prabowo. Relawan alami proses alihkan komando.